Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sharing cerita sedikit mengenai Facebook Ads dan video saya pada kali ini ditujukan kepada ya orang-orang yang baru pertama kali memulai beriklan melalui Facebook. Tujuannya adalah supaya Anda mendapatkan satu pola pikir yang sederhana namun benar dan nggak asal-asalan ketika masang Facebook seperti saya dulu awal sekali Facebook ya coba kemudian salah, kemudian setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun kemudian baru tak tahu bahwa apa yang saya lakukan dulu ternyata keliru. Nah, dengan saya sharing video ini, mudah-mudahan Anda ketika memulai beriklan di Facebook pertama kali sudah memiliki mindset yang tepat sehingga langkah Anda nggak perlu mengulang mundur seperti yang saya lakukan ketika dulu. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita pahami bahwa dalam Facebook itu ada satu struktur, satu rangkaian yang disebut dengan objek campaign, ya, satu campaign di mana itu uh, di dalam campaign terdapat beberapa aset, kemudian di dalam aset terdapat beberapa ads. Nah, saya ingin bahas dari yang pertama kali yaitu campaign. Di dalam campaign itu mengandung ada satu penentuan yaitu campaign di mana di dalam campaign itu sebetulnya ya kita menentukan apa yang disebut dengan objektif. Maaf kalau tulisannya agak jelek. Secara umum Facebook memiliki kurang lebih tiga jenis objektif. Yang pertama adalah awareness, yaitu ya hanya sebagai awareness pada masyarakat. Kemudian yang kedua ada yang namanya disebut di sini, ini saya tulis saja. Ada yang namanya awareness, aware. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan consideration. Ini kalau Anda lihat di tabnya, kalau Anda buka bagian campaign, kemudian pemilihan objektif, Anda akan lihat di atas ada tab-tab yang mengatakan seperti ini. Awareness, consideration, kemudian ada yang namanya conversion. Nah, ini semua berbeda. Jadi awareness itu biasanya kita asosiasikan dengan namanya post engagement. Cuma di apa namanya di update Facebook yang baru, post engagement sendiri sebenarnya sudah masuk ke bagian consideration. Jadi awareness itu fungsinya hanya untuk menciptakan keramaian aja. Jadi sebanyak mungkin orang yang melihat, sebanyak mungkin orang yang aware. Makanya di sana ada brand awareness, kemudian ada macam-macam ya. Ada reach kalau yang baru, hanya fungsinya di awareness. Kalau dulu kita anggaplah kita masih menggunakan pola pikir yang dulu, yaitu awareness masuk, post engagement masuk ke dalam awareness. Fungsinya menciptakan keramaian di dalam post kita yang kita iklankan. Keramaian orang-orang datang, lihat, komen, like, share gitu. Like, comment, share, kemudian view fotonya itu menciptakan keriuhan di situ. Nah, kemudian ada bagian yang kedua yang disebut dengan consideration. Consideration ini kalau Anda lihat kita gunakan tabel yang dulu di Facebook itu ada namanya click to website. Click to website. Nah, click to website sendiri kenapa masuk di consideration? Jadi consideration itu sudah merupakan kita sudah pada fase membanding-bandingkan. Jadi consideration mempertimbangkan mana sih sebetulnya produk-produk yang bagus, mana sih sebetulnya audiens yang tepat, mana sih sebetulnya placement yang unggul. Nah, itu
kita bisa menggunakan objektif pada bagian consideration. Yang paling top di sini yang paling sering kita gunakan ada namanya click to website di consideration. Makanya kalau menggunakan click to website biasanya Anda harus memiliki website di sini. Nah, kemudian ada objektif yang bagian yang ketiga yaitu conversion. Conversion yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir ini dan menciptakan banyak miliarder baru di sini yaitu uh, website conversion. Nah, website conversion sendiri adalah salah satu objektif yang dimiliki oleh Facebook yang fungsinya adalah menciptakan konversi di dalam website kita. Jadi kita menyuruh Facebook untuk mencarikan orang-orang, audiens-audiens itu yang mereka convert di website kita. Antara lain ada view konten, kemudian add to cart, ada bahkan ke purchase. Kalau Anda ada pengisian form di sana, berarti pengisian form. Kalau Anda ingin ya macam-macam di situ. Intinya menciptakan konversi yang ada di dalam website kita. Kurang lebih ada, kalau saya nggak salah, ada 9 event ya yang bisa dikategorikan sebagai conversion. Ini sudah lebih lanjut, kita pembahasan ini kita udah lebih lanjut, yaitu sudah menggunakan teknologi pixel. Tapi untuk awal kita bisa menggunakan awareness dulu. Kalau kita mau beriklan, kita gunakan awareness, yaitu bagian post engagement. Kemudian atau kita menggunakan, kalau sudah menggunakan website ya kita gunakan click to website untuk awal. Fungsinya salah satunya ini adalah untuk mengambil data. Nah, biasanya kalau Anda sudah menggunakan WC, website conversion ini sudah fungsinya sudah panen biasanya. Ini saya ngomong secara umum aja ya, belum tentu ini suatu pakemnya. Cuma secara umum alur berpikirnya begitu. Jadi post engagement dan click to website itu biasanya untuk gathering data. Kalau website conversion itu sudah fungsinya panen. Gitu. Saya ulangi, awareness consideration ini fungsinya untuk menentukan, memilih, menciptakan keramaian dulu, mana di antara campaign-campaign kita, mana di antara adset kita yang bagus. Nah, kemudian untuk fokusnya biasanya sudah menggunakan website conversion biasanya, tapi ada kalanya juga kita menggunakan website conversion langsung untuk melakukan split testing. Ini ketika pixel Anda sudah matang, kemudian ya ini untuk lanjut lah. Kalau Anda baru pertama kali mulai, fokus pada post engagement dulu, apalagi untuk di lokal. Oke, di dalam campaign ada apa yang kita sebut dengan adset. Adset 1, adset 2. Di sini Anda bisa bervariasi ya, menggunakan membuat beberapa adset di dalamnya. Di dalam ini bisa banyak sekali adset, bisa hanya satu, tergantung bagaimana konsep Anda mengambil data. Tapi saya sarankan sebaiknya jangan satu ya. Kita namanya Facebook itu kita bermain dengan data. Jadi kalau Anda hanya mematok pada satu data saja ya percuma. Anda akan berjalan sangat lambat dibandingkan dengan orang lain. Nah, adset. Kita bicara tentang adset. Di dalam adset itu ada 3 inti. Inti dari adset itu adalah yang pertama di sini. Yang pertama adalah audience. Berikutnya ada apa yang kita sebut dengan placement. Kemudian yang ketiga kita sebut budget dan biddingnya. Nah, audience ini apa sih fungsinya? Pasti Anda sudah mulai buka-buka ya, sudah tahu audience itu apa. Tapi intinya audience itu adalah kepada siapa Anda akan beriklan. Jadi ini lebih kepada target. Sorry kalau tulisannya jelek. Targeting.
kepada siapa? Orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, orang Kanada, Anda tentukan di sini. Orang Arca Manik, orang Bandung ada ya misalnya kecamatan-kecamatan, Antapani gitu, atau kota, level kota di Bandung, Anda tetapkan di audience. Umurnya Anda atur semuanya di audience. Umur berapa? 18 sampai 25 dan seterusnya. Untuk placement ini lebih sering apa namanya? Apakah Anda ingin beriklannya di Facebook? Apakah di Instagram untuk placement? Apakah Anda ingin meletakkan di gadget? Gadgetnya apa? Anda ingin hanya diletakkan di timeline desktop atau hanya di mobile atau hanya di sebelah kanan? Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Ini fungsinya Anda mencoba-coba nanti split testing. Kemudian yang terakhir ada namanya budget dan bidding. Berapa budget yang ingin Anda setting? Apakah Anda ingin mengeluarkannya harian ataukah Anda mengeluarkan lebih? Misalkan lifetime, berapa bidding yang Anda ingin letakkan? Apakah hanya automatic bidding saja? Di sini diaturnya di dalam adset. Nah, saya agak cepat juga biar Anda dapat gambaran secara umumnya. Yang terakhir adalah yakni ada apa yang kita sebut dengan ads. Ads 1, ads 2, ads 3. Di dalam ads ini, di dalam adset mengandung beberapa ads. Yang ads itu dimana bisa Anda bedakan berdasarkan jenisnya. Ini secara umum aja ya. Nah, di sini ada image, Anda bisa menggunakan image atau Anda bisa menggunakan video atau link website, link web. Biasanya nih perbandingannya kalau menggunakan link web ini 1,91 banding 1. Kalau image tuh saya lebih cocok biasanya 1200 kali 1200. Kalau video sama, video bisa Anda bikin square. Anda bisa bikin square juga seperti 1200 itu atau Anda bisa bikin rectangle. Anda bisa ini seperti yang ini. Atau di sini ada fitur-fitur baru yang lain yang ya makin banyak berkembang ya. Ada canvas segala macam ada di sini. Intinya ini adalah peluru yang Anda gunakan untuk beriklan karena inilah yang akan dilihat. Ads ini dilihat oleh audience. Ads ini dilihat oleh audience. Dilihat oleh audience. Dilihat oleh audience. Makanya kalau Anda bermainnya di e-commerce, apa yang dilihat oleh audience itu berarti sama dengan produk. Makanya saya lebih suka menggunakan ads 1, ads 2, ads 3 itu adalah produk. Jadi produk 1, produk 2, produk 3 diiklankan banyak sekali di sini supaya orang bisa memilih mana yang dari audiens kita itu mana yang mereka paling sukai. Jadi ads mana yang paling unggul di antara ads-ads yang lain. Itu kita membanding-bandingkan ads. Kalau Anda membandingkan Anda ingin sedang mencari audiens mana yang kira-kira cocok dengan produk Anda, berarti Anda menggunakan pembagian adset 1, adset 2, adset 3. Oh ya. Adset ini sendiri untuk hal-hal yang membedakan adset 1, adset 2, adset 3. Sebentar, saya pilih warna yang enak dilihat. Ini yang yang membagi adset 1, adset 2, adset 3 itu adalah ini, audience, placement, audience dan placement. Karena apa? Karena sebaiknya adset 1, adset 2, adset 3 ini memiliki orang-orang yang berbeda targetnya. Orang-orang yang berbeda yang melihat yang tersusun di sini. Jadi orang yang sudah terkandung di adset 1 tidak boleh terkandung di adset 2. Begitu juga tidak boleh terkandung di adset 3. Jadi dengan kata lain tidak boleh overlapping antara adset 1, adset 2 dan adset 3. Ini udah masuk waktu Isya ya. Nggak ada masalah, video kita sebentar lagi. Jadi ketika Anda membagi-bagikan ini, membagi orang-orang yang melihat iklan Anda ini sebisa mungkin
Anda pisah-pisahkan dan sebisa mungkin rapi. Bahasa kerennya yang dulu pernah saya sharing di Facebook, di Telegram, namanya adalah misi. Misi, yaitu mutually exclusive. Exclusive. C-nya collectively exhaustive. Maksudnya apa? Maksudnya mutually eksklusif. Jadi maksudnya ini Anda harus benar-benar berbeda antara chat 1, chat 2 dan chat 3 itu tidak boleh saling overlapping. Misalkan Anda ingin beriklan terhadap Anda ingin bagi-baginya berdasarkan interestnya misalnya. Chat 1 interestnya misalnya pengguna hijab, chat 2 pengguna mukena, chat 3 pengguna gamis misalnya. Nah, ini kan mereka bisa jadi saling beririsan karena orang yang menggunakan hijab ya kemungkinan besar dia menggunakan mukena. Kalau Anda misalkan saya pengen ngetes apakah interest ini yang paling cocok. Nanti Anda ketika salah satu berhasil, misalnya berhasil chat 1, belum tentu sebetulnya chat 1 berhasil itu karena interestnya, tapi bisa jadi karena chat 2-nya tidak work karena dia beroverlap terhadap chat 1. Jadi audiens yang ini di-kick oleh Facebook di dalam iklan, di dalam auction-nya yang padahal sebenarnya work, jadi seolah-olah nggak work yang chat 2. Jadi kalau Anda membuat antara chat 1 dan chat 2 serta chat 3 ini orang-orangnya berbeda, maka Anda bisa akan mudah mengambil keputusan. Misalnya sama-sama orang Jakarta, chat 1 ini orang Jakarta, ini Jakarta sama ini Jakarta juga misalnya. Nah, Anda bedakan di umur misalnya apa? Yang ini 18 sampai 24 misalnya. Yang ini 25 sampai 34. Yang ini 35 sampai 44. Nah, ini saling berbeda orangnya. Tapi sama-sama di Jakarta karena kita ingin melihat perilakunya orang di Jakarta. Atau misalkan Anda ingin seluruh Indonesia, jadi setiap aset ini adalah Anda bedakan ini orang Aceh misalnya. Ini orang Jakarta. Ini orang Surabaya misalnya. Anda ingin beriklan di 3 kota itu aja. Nah, ini dia sudah benar-benar terpisah. Intinya nggak boleh orang di sini dan orang di sini dan orang di sini itu dia sama. Supaya Anda bisa mengambil keputusan yang clear. Sama juga dengan duplicate asset. Duplicate asset tuh mungkin metode dulu work ya untuk menemukan algoritma Facebook belum terlalu mature. Tapi untuk yang sekarang sepertinya sudah nggak bijak kalau Anda menggunakan multiple adset yang semuanya adalah duplicate. Karena dari Facebook sendiri, saya sudah baca Facebook developer juga, Facebook tidak akan memasukkan 2 adset di dalam satu jenis audiens kalau itu identik. Jadi kalau ada satu yang sudah masuk, satunya lagi di-kick sama Facebook. Ibaratnya seolah-olah kayak nggak work iklannya di situ. Jadi dilempar ke audiens lain yang di luar sana, yang harusnya Anda dapat di situ, tapi malah jadi nggak dapat. Nah, sayang kan kalau buang-buang uang dengan cara seperti itu. Jadi sebaiknya Anda bagikan ini bisa banyak sekali adsetnya. Sampai 100 mungkin ya. Saya juga belum pernah sih sampai 100. Nah, collectively exhaustive di sini maksudnya adalah sebisa mungkin dari setiap pembagian Anda itu, yang Anda bagi-bagi adset 1, adset 2, adset 3 itu, semuanya mencakup satu kelompok interest yang sama. Jadi kasarnya kalau kita menggunakan metode misi, adset itu Anda isi dengan audiens dari daerah yang sama antara 1, 2, 3 ini. Daerah yang berbeda atau mungkin placement yang berbeda, inti orang yang berbeda, tapi ads di dalamnya itu sama. Jadi ads set 1 mengandung ads 1, 2, 3 yang sama. Ads set 2 mengandung ads 1, 2, 3 juga. Ads set 3 menggunakan ads 1, 2, 3 juga. Jadi Anda bisa tahu secara umum dari targeting Anda itu ads mana yang work terhadap audiens yang mana.
Semakin Anda banyak ads di dalam adsetnya, semakin Anda memenuhi kaidah dari collectively exhaustive. Semakin kita bisa memenuhi semua keinginan dari adset tersebut. Agak rumit ya. Intinya adalah sederhananya Anda bagi adset berdasarkan prinsip yang saya jelaskan tadi, dan setiap adset Anda bisa gunakan di dalamnya beberapa ads yang sama. 1, 2, 3 sama. Misalkan Anda mengiklankan 5 produk atau 3 produk, ya 3 produk ini di sini, 3 produk ini juga di sini, 3 produk ini juga di sini. Ini sebenarnya salah satu materi yang saya share di apa namanya, saya jadikan bonus di kemarin ketika apa namanya, jual timnya Imam. Cuma nggak masalah, ini saya bagikan aja lah. Karena saya lihat kok kayaknya banyak sekali yang masih mindsetnya keliru ketika dia menyusun ads. Sayang gitu, uang dibuang terlalu banyak, sia-sia. Saya udah keluar 10 juta tapi pola pengambilannya keliru. Akibatnya ya tidak efektif. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda sudah bagi berdasarkan konsep yang seperti ini, berarti Anda sudah memenuhi kaidah misi juga. Anda sudah memiliki bagian-bagian iklan yang apa namanya, yang cukup rapi, sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang clear. Disinilah yang paling penting. Sorry, ini salah. Anda bisa mengambil keputusan yang clear. Clear inilah yang paling penting. Jadi Anda bisa mengambil keputusan di saat yang sulit. Kalau iklan Anda ROI positif, nggak perlu ditengok-tengok, mungkin Anda santai aja. Tapi ketika iklan Anda boncos, Anda perlu menganalisis kan, mana yang buruk, mana yang nggak work. Makanya perlu clearance. Oh, ternyata ini yang salah, umur yang ini yang keliru, umur yang ini yang udah nggak work lagi, bagian yang ini yang keliru, produk yang ini udah nggak laku, adset 3 yang sudah nggak jalan, adset 1 yang sudah masih oke. Audiens ini berarti udah nggak nerima produknya, perlu ditambah lagi produk yang baru, misalnya seperti itu. Clear, ketika Anda clear, Anda akan bisa tetap jalan dan analisis Anda akan tetap selalu rapi. Dan kedepannya ketika Anda beriklan, terus-terusan seperti ini, iklan Anda akan langgeng. Iklan Anda akan lebih stabil, iklan Anda lebih apa istilahnya? Ya lebih long term lah. Itu kan yang kita cari. Iklan yang long term. Nah, secara umum beginilah kira-kira untuk Facebook Ads 101. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan di grup Facebook Tanya Jawab FB Ads 2. Di sana banyak juga yang bisa jawab, bisa saling sharing di sana. Kalau Anda sepertinya ada penjelasan saya ada yang keliru, Anda bisa email saya. Kalau Anda mau nanya juga bisa email saya di mi@army_alghifari.com. Oke, sekian dari saya. Gitu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga iklan Anda semua mencapai ROI positif dan bisa memberikan income yang layak bagi diri dan keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.